Selamat pagi Mas Mbak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Felicia Rogitawanda Mete dengan NIM G0024215 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai traktus digestivus sebagai salah satu video untuk inhal. Jadi yang pertama akan saya bacakan soalnya dulu. Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Nah, dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ foregut, midgut, dan hindgut. Untuk bagian dari diskusinya, yang pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Yang kedua, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Dan yang ketiga, sebutkan persyaratan utama dari foregut, hindgut, dan midgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi saraf. Ini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai bagian dari ini bisa kita lihat ada foregut, midgut, dan hindgut. Nah, kalau di foregut itu bisa kita lihat itu ada esophagus, gaster, lalu ada duodenum yang pars superior, lalu ada hepar, pankreas, dan lien. Ini seperti yang ada pada gambar. Lalu yang midgut itu ada duodenum yang pars descendant ascendant, jejunum, ileum, lalu ada cecum, appendix, dan colon ascendens dan 2/3 proximal colon transversum. Lalu kemudian ada hindgut. Hindgut itu ada sepertiga diskal dari kolom transversum. Lalu ada colon descendens, colon sigmoideum, sama ada rectum. Kemudian ada vaskularisasi dari foregut, midgut, dan hindgut. Nah, vaskularisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistema arteriosa dan sistema venosa. Kita mulai dari sistema yang arteriosa dulu. Kalau yang foregut itu dibawa oleh cabang-cabang dari mesenterica, truncus coeliacus, dan bercabangnya itu menjadi 3, yaitu arteri hepatica communis, arteri gastrica sinistra, dan arteri lienalis. Lalu yang midgut itu dibawa oleh cabang-cabang dari arteri mesenterica superior yang bercabang menjadi 5 cabang, yaitu arteri colica media, arteri pancreaticoduodenalis, arteri colica dextra, arteri ileocolica, terus ada arteri interstitialis. Terus yang ketiga itu yang hindgut. Yang hindgut itu dibawa oleh cabang-cabang itu juga dari mesenterica, tapi kalau yang tadi mesenterica superior, yang ini mesenterica inferior. Bercabang menjadi 3, yaitu arteri colica sinistra, arteri sigmoidea, dan arteri rectalis superioris. Lalu untuk sistema venosanya, dia jadi vena mesenterica superior, kemudian ada vena porta hepatica, kemudian ada vena mesenterica inferior, lalu ada vena lienalis dan vena porta hepatica. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai persyaratan utama dari foregut, midgut, dan hindgut atau inervasinya, dan jelaskan bagaimana nyeri visceralnya itu dapat menjalar sesuai distribusi dari saraf-saraf tersebut. Ini kita akan mungkin pakai gambar ini. Untuk inervasinya, jadi ada dibagi menjadi simpatis afferent, simpatis efferent, parasimpatis afferent, dan parasimpatis efferent. Untuk simpatis afferentnya dulu, itu ada SBN1 dan SBN2. Yang dimana SBN1-nya ini di foregut ada glandula spinale, ada midgut juga sama, dan hindgut juga sama glandula spinale. Lalu untuk SBN2-nya di foregut ada NCPSMS.
dari torakal 6 sampai 9, lalu NCPMS torakal 10 sampai 12 untuk midgat, dan yang hindgat itu NCPMS dari L1 sampai 3. Lalu yang simpatis efferentnya itu ada SBN1 itu NILCLMS dari torakal 6 sampai 9. Lalu midgatnya NILCLMS dari torakal 10 sampai 12. Lalu ada hindgatnya NILCLMS dari L1 sampai 3. Lalu pregangliannya itu ada, kalau foregut nervus plankiadicus major, midgut itu juga sama spandicus minor. Beda, kalau yang midgut itu spandicus tapi yang minor. Lalu hindgut itu adalah nervus plancocolumnalis. Terus ada SBN 2, masih di simpatis efferent, itu kalau yang foregut itu ada glandula coeliacum, lalu ada midgut itu dari glandula mesenterica superior, hindgut itu juga glandula mesenterica inferior. Lalu ada parasimpatis afferent. Parasimpatis afferentnya itu kalau foregut dan midgut itu sama, yaitu nervus vagus atau nervus yang ke-10. Hindgutnya itu nervus planchii pelvici. Lalu untuk SBN satunya itu dari foregut dan midgut juga sama, glandula nodosum. Lalu hindgutnya itu glandula spinale. Terus SBN 2-nya foregut dan midgut sama, nucleus dorsalis N10 atau nervus vagus. Lalu ada hindgutnya NCPMS yang S2 sampai 4. Lalu untuk parasimpatis efferentnya itu juga sama, nervus vagus untuk foregut dan midgut, dan nervus planchii pelvici untuk hindgut. Berarti yang tadi yang nervus vagus buat foregut dan midgut. Lalu tadi SBN 1 di parasimpatis efferent itu ada nucleus dorsalis nervus 10 dan NILCLMS yang S2 sampai 4. Lalu pregangliannya nervus 10 atau nervus vagus juga buat foregut dan midgut, dan buat hindgut ada NNRI-gentes. Lalu ada SBN 2-nya glandula terminalnya buat foregut dan midgut, dan glandula terminalnya juga buat hindgut. Nah, tadi ada pertanyaan. Jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi dari saraf-saraf yang sudah kita sebutkan tadi. Mungkin dapat dijelaskan dengan nyeri visceral itu dia dapat menjalar pada persyarafan foregut, midgut, dan hindgut karena cara kerja yang kompleks dari sistem saraf pusat dan geografis dari anatomi organ-organ internal. Seperti yang kita tahu, organ-organ kita udah dibagi sebenarnya dalam 9 regio. Lalu ini adalah penjelasan singkat mengenai bagaimana nyeri visceral terkait setiap dari wilayah. Kalau di foregut itu misalnya di ada lambung, duodenum, liver, rectus biliaris, dan pankreas merupakan bagian dari foregut. Nyeri visceral dari struktur foregut biasanya dirasakan daerah epigastrik atau bagian atas perut. Ini karena serabut nyeri visceralnya tidak bermielin memasuki medula spinalis bilateral pada segmen tertentu. Jadi menyebabkan rasa sakit, tumpul, dan sulit untuk dialokasi. Kalau di midgut itu kan ada yang tadi disebutin, ada jejunum ileum, appendix, kolon ascendens dan descendens, lalu ada tadi 2/3 dari kolon transversum. Ya, benar, 23% proksimal. Nyerinya itu dari struktur midgut biasanya dirasakan daerah periumbilikalis atau sekitaran pusar kita. Nah, hal ini disebabkan oleh lokalisasi reseptor nyeri di otot, mesenterium, dan organ visceral lainnya di wilayah tersebut. Kalau yang hindgut, udah kita sebutkan tadi itu ada kolon transversum bagian sepertiga distalnya, ada kolon descendens, sistem genitourinary, dan
bagian lain yang sudah kita sebutkan tadi. Nyeri visceral dari struktur hingga itu biasanya dirasakan di abdomen bagian bawah, ini abdomen bagian bawah, dan lokalisasi ini dipengaruhi oleh distribusi serabut nyeri visceral ke seluruh tubuh. Tapi secara geografis anatomi, organ-organ di hingga cenderung mengarah ke sisi bawah abdomen. Dalam semua kasus itu, nyeri visceral memiliki karakteristik umum yaitu bersifat tumpul, sulit dilokalisasi, dan merespon rangsangan mekanis dan kimia seperti peregangan, ketegangan, iskemia, dan perbedaan-perbedaan lokalisasi terjadi karena distribusi anatomi spesifik setiap jenis organ internal. Jadi, penjalanan nyeri visceral itu melibatkan kompleksitas interaksi antara neuron aferen visceral dan parietal yang membantu menciptakan persepsi nyeri yang terkait dengan lokasi yang rusak, walaupun semestinya nggak tepat di bagian tersebut. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, apabila ada salah dalam perkataan. Terima kasih sudah mendengarkan.